Kalau kaitan permasalahan hukumnya nanti biar ada praktis. Ada praktis. Haja Astida binti Haja Siti Arya pada Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 memasang plang di 2 titik di Desa Wanacala, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Plang tersebut dipasang di areal Blok Tipar, Persil 119 dan 120, dengan dasar hukum, lahan pertama keputusan MUI Kabupaten Brebes nomor 001 MUI 2/2014 tanggal 17 Oktober tahun 2014 untuk tanah seluas 40.600 meter persegi, dan lahan kedua akta jual beli AJB nomor 732, 733, dan 734 tertanggal tanggal 28 April tahun 2017 untuk tanah seluas 40.100 meter persegi. Menurut Rais Kadim, tanah tersebut adalah milik sah istrinya, Haja Astida, yang diperoleh secara sah dan lengkap dengan dokumen berupa AJB dan SK dari MUI Kabupaten Brebes. Jika ada pihak yang mengklaim sudah membeli atau menjual tanah tersebut, tindakan tersebut tidak sah, karena tanah itu bukan dijual oleh pemilik yang sah, ujar Rais Kadim. Wijayanti, SH, kuasa hukum Haja Astida, menegaskan bahwa kliennya adalah satu-satunya pemilik sah tanah tersebut. Pihaknya telah mencoba menyelesaikan masalah ini melalui langkah mediasi pada November tahun 2024, namun upaya tersebut menemui jalan buntu. Kami akan menempuh langkah hukum sesuai aturan yang berlaku, tegas Wijayanti. Tim Warta Jaya Vision berhasil mengonfirmasi langsung kepada Rais Kadim, Haja Astida, Wijayanti, SH, serta tim lapangan terkait perkembangan kasus ini. Begini selengkapnya. Ya, Minggu tanggal 1 Desember 2024 dilakukan pasang plang ya di areal tanah sawah Blok Tipar, Desa Wanacala, Persil 119 dan 120. Luasnya 40.600 meter persegi. Itu sudah sah ya menurut aturannya. Bagaimana Bapak Regismanto? Kalau menurut data yang ada sih memang harus dipasang plang karena pemiliknya yang saya yang ada di plang ini itu Astida. Ya, Haja Astida. Jadi kami datang ke sini sifatnya hanya mengawal ya, karena kami tim lapangan untuk pemasangan plang. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kaitan permasalahan hukumnya nanti biar ada praktis. Ada praktis, ada kasar. Petugas untuk memasang plang. Oh iya, Pak Jokar. Ya Pak Agus, bagaimana Pak Agus kemarin? Ya. Ya. Bu, kabarnya jadi pengacaranya siapa Bu? Haja Astida. Nah, siapa terlapor? Mau dilapor kamu disomasi? Yang disomasi ya Jinuridin. Ya, terus? Ya, tapi yang waktu itu kan kita somasi sama Jinuridin, tapi yang datang ke kantor saya Pak Mahfud, anaknya. Yang menyampaikan bahwa itu sudah dibeli, kemudian menunjukkan 2 lembar surat. Surat itu bukan surat jual beli ya, tapi waktu itu surat jual beli sementara ya, 2 lembar. 2 lembar. Tapi kwitansi nggak ditunjukkan ke saya. Nah, setelah itu kita sudah menyampaikan bahwa ini kan Bu Haja Astida itu kan nggak pernah menjual. Iya. Karena di sejarahnya itu tadi yang disampaikan bahwa tanah dari Wanacala itu yang beli adalah Haja Arya sama Haja Astida. Dan pada saat waktu kita pertemuan di kampung saya ya, itu Pak Rawo, Pak Lurah juga menyampaikan ini ada letter-C atas nama Asti lah, itu Haja Astida. Gitu. Ya, ada Haja Arya, namanya di letter-C cuma Haja Arya sama Asti. Oh, gitu. Nyonya Asti gitu. Maksudnya Astida. Astida ya. Saya pernah lihat ditunjukin sama Pak Lurah Rawo, Pak. Jadi intinya bahwa tanah itu adalah milik Haja Arya sama Haja Astida. Gitu. Tapi yang jual si Zarudin, berarti cucunya Haja Arya. Iya. Itu. Kemudian kalau kita tengok bahwa pembayaran itu dulu kan pakai PG berapa kali itu, terus pelunasannya itu setelah Haja Arya meninggal. Oh, Haja Arya meninggal. Ya, setelah Haja Arya meninggal itu baru
dilunasi. Ya. Tapi surat pembeliannya dirubah maju. Iya, kalau Iya, jadi soalnya- surat-surat itu setelah kita teliti juga hanya surat jual beli sementara hanya 1 lembar 1 lembar. Kemudian terus kayak dibikin seolah-olah apa acara ya memberikan kuasa kepada Zahruddin dan Pak Rawuh dan siapa itu satu lagi untuk menjual, tapi di situ nggak ada tanda tangannya yang diberi kuasa Pak Rawuh. Nggak ada ya. Nggak ada tanda tangan. Ibu selaku pengacara berarti kuasa hukum dari Astidia. Nah itu bagaimana menurut Ibu? Tanda itu perolehan ya, Perolehan apa hak seperti itu ya jelas itu melanggar hukum. apa menyalahi hukum ya tidak sah. Tidak sah. Karena syarat-syaratnya jual beli kan memang ada objek, Ada objek, kemudian ada sebab yang halal. hal ada semua Kan artinya kalau dengan cara-cara seperti itu kan menurut saya nggak ada sebab yang halal, berarti udah menyalahi ya. sudah menyalahi aturan dan itu tidak ada akte jual beli yang apa sesuai dengan undang-undang. Oh tidak jawab jual beli. Tapi sampai sekarang gimana? Sampai sekarang ya setahu saya surat yang dipakai itu hanya surat jual beli sementara Oh. 1 lembar 1 lembar. Berarti penjual dan pembeli salah semua ya? Penjualnya itu Haja Arya Ya. dan itu pun jempolnya itu ada yang beda-beda. Oh, Ada beda-beda. yang miring, ada yang jeblok, ada Oh yang salah semua ya. ya kemudian Haja Asida sama cucu-cucunya menyetujui di situ. Yang di surat jual beli. Langkah selanjutnya apa Bu? Ya langkah selanjutnya karena kita sudah istilahnya 10 tahun ya memang beberapa kali itu beberapa bulan ini vakum karena kita apa mengurusi tanah-tanah yang lain ya. Iya. Kemudian sebisa mungkin kan untuk diselesaikan secara keluarga. Kemudian di beberapa minggu yang lalu itu kita mengadakan mediasi di desa. Tapi hasilnya apa mereka memang nggak mau damai. Nggak Jadi mudah. karena mereka sudah merasa membeli. Terus berarti rencananya mau gugat? Ya kita ya tetap akan upaya hukum. Oh upaya hukum ya. Kapan itu? Mulai Salah satu apa upaya hukum kita kan mediasi kemarin mediasi kita sudah kemarin. Iya. melangkah. Di Pengadilan kapan? Di pengadilan. Kalau diurus baik secara perdata maupun pidana ya Iya. nanti kan kita lagi Oh, iya. persiapan. Oke, terima kasih. Iya. Kim, tanah yang 11 hektar itu sebenarnya bagaimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya yang Bapak tahu. Ya itu tanah kan menurut hukum ya, atau dari aspek hukum apakah itu pewarisan menurut adat atau pewarisan menurut agama itu kan milik namanya Astidia, Pasti itu. putranya Haji Siti Arya satu-satunya. Putusan MUI juga menyatakan seperti itu Iya. dan itu keterangan warisnya juga sudah dibuat. Oh, iya. Waris tunggal Iya, pasti. mestinya yang jual kan dia, Iya. tapi yang jual ini ponakannya. Oh iya. Tanpa sepengetahuan ini, tanpa seizin ini, direkayasa sedemikian rupa, surat-suratnya dijual sama Haji Nuruddin. Nuri. Ya, dibayar pada tanggal berapa itu, yang nampak, yang terima ya situ cuma Zahruddin yang menyerahkan Haji Nuruddin. Jadi saya kejar supaya baik ini dikembalikan saja ini duit, Iya. duitnya di BCA masih ada, tapi kan mundur. Pengen tahu kwitansinya saja nggak boleh, alasannya keselip dan sebagainya. Padahal ya kwitansi 2 miliar lebih keselip apanya. Itu jadi ini pembeli yang nakal atau pembeli yang tidak beretikat baik. Akhirnya kita nyambat Bu Yanti ini, pengacaranya itu, kemudian memberangkatkan orang yang namanya Pak Bambang Kuncoro. Itu Suwoyo. Nah itu digebrak kemudian kopi kwitansinya keluar. Baru Keluar. persis tahu harganya cuma 2,6. Oh, harga belum. Pasar waktu itu ya sampai 5. Waktu itu Waktu itu. sampai 5 lebih. Wong saya jual yang di Gembok Gadung saja
itu hampir 40, dia kan berarti per meter 20. Jadi kayak orang membeli motor leak, Ya. nah, dapat nyolong, jadi penada lah kalau boleh dikatakannya. Nah ini tidak jual beli di kelurahan, di mana nggak tahu itu, tahu-tahu namanya Mahfud anaknya, makanya bukan AJB tapi apa? Kayak perjanjian jual beli. Nah istri saya ini nanda tangannya ada di situ, itu tanda tangan yang penjualan yang di Jatiroke, bukan di situ, diselundupkan. Diselundupkan. Jadi ada di situ. Ya sekarang kalau namanya Jariah yang tanda tangan orang enam kan salah. Dan cucunya tidak berhak menyetujui dan tidak menyetujui. Jadi ini ngawur, namanya Mahfud, diakal seperti itu. Nah kita sudah somasi, sudah memberikan peringatan, sudah meminta supaya jangan digarap, sudah minta supaya musyawarah, juga tidak pernah digubris sampai 10 tahun ini. Tamburi terus. Nah, kemarin, bulan kemarin, saya ini karena harus selesai, masalahnya menyangkut orang meninggal dunia, jadi saya musyawarah dengan Pak Agus. Ini saya minta tolong ini dibeginikan loh, dianiaya ini istri saya, dipermainkan dengan cara yang busuk lah menurut saya. Ya orang ini kan kenal mestinya kan bisa hubungan baik-baik. Kalau ditatangi ya umpetan, datangi Bu Yani nggak pernah ketemu. Jadi kemarin kita lewat lurah minta diundang, kemarin diundang. Yang datang juga si Mahfud itu, bukan Nuridin. Dulu juga kesini yang datang Mahfud, suratnya namanya Mahfud. Dia ini Surabayanya masih, padahal dia nggak kenal yang namanya Jariah kayak apa. Ketemunya ya sama si Sarudin terus, ketemu sama ibunya nggak pernah. Bisa ada tanda tangan, ada tangan di mana. Lalu lurahnya juga tidak tahu itu dibayar di mana, bayarnya memang di sana. Nah, dibawa ke sana, lurahnya dalam posisi lagi kejepit, dikasih duit berapa. Saya bilang kalau nggak kembalikan nih duit, kembalikan. Terus cabut. Oh, sama lurahnya apa? Hah? Lurah sama lurah? Lurahnya namanya Kuduri. Kudari, lurah mana? Hah? Lurah mana cara ya? Dia mana salah? Tahun kembalikan tahun yang berapa? sebelum ini. Yang sebelum ini. 2009. 2019 ya. Itu seperti itu jalan ceritanya, singkatnya seperti itu. Sampai sekarang ini karena ada surat-surat begitu, saya sudah terangkan itu sudah dicabut. Lurah dulu juga menyatakan mencabut. Oh iya. Yang ikut bikin akte gudung itu namanya Durma juga mencabut. Terus Lurah Langu juga menyatakan selama saya menjadi lurah 2 periode tidak pernah tahu orang ini milik tanah yang disebutin. Tanah ini milik Jariah. Kecuali itu Pak Rawu juga mendapatkan kuasa untuk menjual juga dari Jariah, bukan dari mana-mana. Oh iya. Tanda tangannya. Jadi diselundup itu sama Haji Nuridin, dibeli murah. Jadi menurut saya nih orang kaya seperti ini nih ya. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Halo. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.